bisa dipungkiri memang keturunan memang ya ibarat tadi lah Rhoma Irama sama anaknya siapa Ridho Rhoma itu ya, suaranya 11-12 sangat merdu lah ya. Betul. Terus Krisdayanti sama anaknya, terus siapa sama anaknya juga pasti keturunannya jadi penyanyi, suaranya juga bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi ke channel saya Share TV. Jangan lupa tetap dukung channel saya. Dan hari ini yang kita mau bahas adalah tentang vitamin burung. Nah, kali ini kita ngobrolnya sama Mas Sulung, pakar kesehatan. Bukan pakar ya, tapi tenaga kesehatan yang tahu tentang unggas ya. Paling tidak seperti itu. Mas Sulung, hari ini apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Mas Slamet. Baik ya. Ini ada ini Mas Sulung. Mas Sulung tak undang ke sini itu banyak teman-teman yang tanya ya, khususnya ke saya. Jadi untuk masalah vitamin ini Mas Sulung, pentingnya vitamin ke murai batu. Ini yang kita bahas di murai batu dulu, ataupun burung yang lain lah ya. Pentingnya vitamin untuk burung kita, Mas Sulung. Oh ya. Nah sekarang kan maksudnya banyak yang beredar di luaran sana sih, banyak produk vitamin yang sangat banyak sekali yang sekarang pada bermunculan. Nah, monggo Mas Sulung jelaskan. Yang pertama dulu, vitamin itu adalah sebuah dasar dalam artian itu pelengkap, pendukung. Jadi kalau di dalam sistem kekebalan tubuh atau metabolisme hewan, vitamin itu bisa dikatakan sebagai tambahan pelengkap saja. Gitu ya. Bukan maksudnya kita itu tidak menghiraukan vitamin, tapi vitamin itu penting. Yang pertama, dasarnya itu adalah keturunan burung sendiri itu. Berarti dari katuranggannya Mas ya? Katuranggannya. Tetap itu penunjang ya? Penunjang. Yang pertama itu, kalau untuk jenis burung, terutama murai ya, untuk berkicau ya, kita cari yang kualitas, mungkin spek lomba. Itu yang harus digaris bawah itu, pertama itu cari memang keturunannya. Berarti dari indukan yang bagus lah ya? Indukannya yang bagus harus. Karena misalkan ya, keturunan diibaratkanlah Rhoma Irama, anaknya kan Ridho Rhoma. Tuh. Bagus tidak suara? Seperti itu ya. Nah seperti itu. Jadi, nah nanti peran vitamin itu, nah vitamin itu ada dibedakan lagi. Vitamin itu untuk stamina, suara, gacorkan, kadang seperti itu. Ada yang untuk cuma menambah imun atau fit atau untuk mengurangi stres saja. Dopingnya berarti ya. Nah, vitamin untuk menggacorkan biasanya itu ada di vitamin E. Vitamin E Mas malah ya. Vitamin E itu. Berarti kita mau beli di apotek ada dong? Ada. Seperti itu ya. Tapi lebih kompleksnya itu multivitamin itu dalam vitamin itu biasanya memang ada kandungan-kandungan tertentu. Tapi untuk lebih spesifikasinya untuk menggacorkan atau untuk merangsang burung itu lebih berkicau lebih maksimal, biasanya penambahan vitamin E yang tepat, bukan yang kelebihan ya. Vitamin E, vitamin D, vitamin A. Fungsinya itu jika diibaratkan ke manusia juga mereka burung itu merasakan yang sama. Sama ya. Dia merasa fit gitu ya. Merasa fit juga. Tapi ada balik lagi ke burungnya tadi, misalkan kita kok terus doping, terus kita fanatik, kan ada ya, benar. yang fanatik dengan vitamin ya Mas.
fanatik dengan vitamin itu dia memang terlalu sering itu juga tidak baik, tidak pernah itu ya tidak kurang baik. Ya berarti, setidaknya pernah lah. Berarti paling tidak kita pemakaian vitamin itu dalam kondisi mungkin pada waktu mungkin ini ya Mas, burung lagi drop, terus dalam keadaan istirahat, seperti itu ya Mas ya? Pemakaiannya. Harus kita itu tahu, maksudnya burung ini perlu vitamin apa enggak, burung ini perlu ini apa enggak. Karena di satu sisi itu balik lagi ke, kalau vitamin kan yang mungkin yang mohon maaf racian atau mungkin tetes kan kebanyakan itu. Sekarang kan banyak. Nggak tahu dari obat kimia yang memang bagus apa enggak itu ya nggak tahu. Maksudnya ada unsur kimianya. Bagusnya memang dari secara alami. Berarti kayak ini ya Mas, seperti herbal lah ya, pemakaiannya. Bagusnya seperti itu, tapi kan kadang orang sudah dikemas, nggak tahu produk yang mana yang recommended lah. Recommended. Mungkin di pasaran juga banyak, tapi setidaknya kita tidak usah terlalu fanatik lah gitu ya. Berarti faktor penunjang pertama itu dari keturunan ya Mas. Keturunannya itu faktor utama ya. Berarti kalau kita misalkan ini pola pikir kita kan kadang kalau kita beli bahan ya Mas ya, kalau kita beli bahan harganya murah sekitar mungkin 1,5 2 jutaan, terus nanti vitamin A yang bisa menggacorkan mungkin, terus bikin dia juara. Nah itu kan nanti jadi keturunan yang bagus ini jadi nggak laku gitu Mas. Terus juga ini Mas Slamet, waktu mungkin di beberapa peternak itu mohon maaf ya, peternak sekarang kan mungkin salah satunya kebersihan menjadi faktor yang utama menjaga kesehatan burung. Betul. Karena indukan yang bagus, indukan yang sehat itu mempengaruhi juga telur dan hasil yang ditetaskan tadi. Tuh, gitu ya Mas. Jadi untuk peternak-peternak kicomania yang ada di rumah, mungkin kalau punya indukan itu harus mungkin satu dijaga kebersihannya, makanannya. Kalau bisa ya herbal, tidak apa-apa herbal. Kalau tidak ya yang biasa-biasa aja, tidak usah terlalu over fanatik ini itu, nanti efeknya malah kadang itu tidak baik bagi si burung kedepannya ya Mas, jangka panjang lah ya. Itu ya, kebersihan air minum, kebersihan kandang, kotoran yang menimbulkan bau amonia itu juga, kebersihan jangkrik itu juga pengaruh ya Mas ya. Pengaruh Mas. Satu untuk produktivitas mereka, yang kedua itu untuk kualitas telur dan anakannya itu nanti semuanya itu berkesinambungan. Betul. Jika rawatannya bagus, bersih, makan-makannya juga bagus-bagus, bersih-bersih juga, insya Allah nanti juga hasilnya juga memuaskan gitu ya Mas ya. Nah itu ya. Tapi balik lagi tadi, harus dari keturunan yang indukan yang bagus ya. Itu ya Mas ya. Yang jadi faktor menunjang aja. Yang faktor ini ya tadi ya, faktor penunjangnya tetap di keturunan ya Mas. Keturunan. Itu tadi ya teman-teman ya. Soalnya banyak yang WA saya Mas Ulung ya. Mas, jenengan pakai ini vitamin enggak? Pakai doping enggak ketika main gitu kan? Kalau di saya sendiri itu kalau pemakaian doping atau vitamin itu memang saya jarang sekali Mas Ulung. Kecuali burung saya itu lagi sakit. Seperti itu. Tapi kalau untuk hanya sekedar mungkin mengatasi lesu, mungkin dia lagi lemes, kalau memang murai kita lagi nggak mood untuk kita bawa ke lapangan, ya kita istirahatkan. Seperti itu Mas Ulung. Seperti itu. Jadi berapa persen nih Mas Ulung ketika ada sebuah vitamin kita berikan ke murai kita itu ngefeknya berapa persen, ataukah itu nanti faktor penunjangnya di keturunan itu jadi lebih menurun atau nanti malah jadi lebih bagus gitu kan. Kalau kita beli burung yang mungkin lagi bahan gitu kan, di sana ada produk A dan B yang bisa memaksimalkan kondisi burung kita nih. Misalkan harga 2 juta kita kasih vitamin ini tiba-tiba langsung juara. Ada enggak gitu? Ada ya. Tapi paling kemungkinan 10-20% aja. Gitu ya. Enggak banyak Mas berarti ya. Enggak banyak. Faktor penunjangnya cuma buat penggacor itu tadi. Penggacor perangsang aja, menambah birahi, atau mungkin kadang kan vitamin itu kan ada yang
apa ya, karena efek kekentalan sama tingginya dosisnya itu, kicau mania di rumah itu kadang ngasihnya itu enggak menurut takaran sih. Nah, itu. Kadang malah macet, kadang birahinya tinggi atau kekencangan juga bisa. Itu ya. Oke, untuk di tahun 2024 ini kan memang penikmat murai batu ini kan semakin banyak, Mas. Jadi yang mulai dari pemula, yang tak liatin ya, dari pemula mungkin yang memang menyesuaikan ukuran kantong, jadi kan nggak bisa beli mahal-mahal nih. Mungkin yang prospekan, yang mungkin dibeli dari lapak burung yang ada di Facebook itu kan banyak, Mas Ulung. Jadi mereka berlomba-lomba mencetak yang terbaik, ya, yaitu tadi jalan utama lewat vitamin. Nah, salah satunya itu. Dan apa ya, dia kesampingkan masalah keturunan, Mas Ulung. Nah, ini kan berarti faktor keturunan itu berperan penting ya. Jadi biar anakannya itu kita beli, terus nanti dewasanya pasti bagus, seperti itu paling tidak, Mas Ulung. Nah, ini untuk teman-teman ya. Jadi kita ada batasan ya. Kalau yang mau beli vitamin A, B, C, D itu tidak apa-apa. Asalkan efeknya positif ya, Mas Ulung ya. Bagus untuk murai, itu tidak ada masalah. Hanya pemancing saja. Kadang kan gini, Mas Ulung, yang ada murai batu nih yang susah bongkar gitu kan. Tapi ada solusi nih, vitamin A misalkan. Vitamin A yang speknya ini gampang ini untuk membongkarkan lagunya di atas. Terus satu lagi ada yang vitamin B misalkan. Si B ini kemungkinan besar nanti menambah tenaga seperti itu. Nah, ini perlu diketahui. Jadi vitamin yang mungkin di A terus yang di B ini kan beda. Apakah nanti kalau pemberiannya sama ini ketika kita beli dua-duanya, efeknya gimana, Mas Ulung itu? Bagus enggak untuk kesehatan burung kedepannya, atau ada imbasnya nanti kedepannya malah nanti ketergantungan seperti itu? Jadi pemakaian tadi beberapa vitamin A, B, ada C, ada D, zat besi, terus dan lain sebagainya. Mohon maaf, yang tak bahas tadi A itu gini, Mas Ulung, maksudnya A itu produk A dan produk B, seperti itu loh. Jadi produk A ini misalkan untuk penggacor lah, penggacor itu kalau misalkan murai batu kita kurang bongkar, kita kasih produk A ini, bongkarnya bagus, katakanlah seperti itu. Nanti di produk B-nya nanti ada mungkin produk B ini khusus tenaga. Oh iya. Nah, seperti itulah. Kalau kita memberikan mungkin setiap seminggu sekali untuk event, apakah nanti jangka panjangnya burung kita itu makin stabil ataukah nanti makin menurun, seperti itu, Mas Ulung? Oh gitu. Baik, jadi perbandingan ya. Perbandingan ya, sama efeknya lah. Efeknya ke depan. Kalau perbandingnya kita kembali lagi ke diri kita sendiri aja. Kita penerapan ke burungnya itu enak apa enggak? Nakal apa enggaknya juga dilihat, burungnya pas painya itu juga evaluasi. Yang ngerti kan kita itu perawatnya, kita sendiri yang ngerawat. Kita kasih 3 tetes atau 4 tetes, 5 tetes. Kalau udah enak udah, nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangi, nggak usah sering-sering. Karena apapun yang akan dikasih sering-sering itu mungkin bukan mungkin ya. Efek kedepannya itu juga tidak bagus ya. Untuk lebih bagus itu memang yang ngasih itu yang Mas Ahmad, yang produk herbal ya. Herbal. Kalau enggak herbal ya yang biasa aja lah. Kroto itu gizinya juga banyak, jangkrik itu juga banyak. Asal pemberian makan jangkriknya juga berkualitas ya. Berkualitas juga. Jangkrik itu ya kalau ada di cepuk, kalau ada di tempat jangkrik itu kita nyimpen jangkrik, kasih sayur-sayuran, wortel lah, kasih apa buah lah, dan biar mereka makan juga lah. Itu ya. Itu untuk dikonsumsikan ke murai kita. Ya, murai kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi pemakaian vitamin itu bagus untuk burung kita, tapi kita harus tahu ukurannya juga. Ukuran itu mungkin secara dosis ya, secara dosis, ataupun memang apa namanya, burung kita memang susah di lapangan, mungkin kerjanya
amburadul, itu kita kembalikan ke diri kita sendiri. Jadi kita rawat dengan sedemikian rupa yang saya bahas kemarin sama Mas Anum Gembul itu 1 hari 2 hari nggak mungkin bisa jadi. Jadi kita butuh waktu itu selama 2 minggu lah, minim paling cepat itu 2 minggu. Jadi nanti kita baru bisa merasakan perubahannya, begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk vitamin yang memang teman-teman yang sudah beli nggak apa-apa, kita teruskan saja asalkan efeknya bagus. Kalau di saya sendiri itu alhamdulillah saya hanya menggunakan itu tadi ya Mas Ulung ya, herbal. Untuk mungkin pemakaian jangkriknya juga tak kasih makan wortel, terus kadang kunir seperti itu. Yang penting efeknya itu kita lihat nih, ketika kita ngerawat burung kan yang tahu kesehariannya kan kita, sebenarnya seperti itu Mas Ulung. Jadi untuk masalah tarungnya, terus dia di atas kerjanya seperti apa, itu kita kembalikan ke Katuranggan. Berarti 90% 80% Katuranggan tetap ya Mas Ulung. Itu ya tetap ya. Tidak bisa dipungkiri memang keturunan memang ya ibarat tadi lah Rhoma Irama sama anaknya siapa Ridho Rhoma itu ya, suaranya 11-12 sangat merdu lah. Ya, betul. Terus Krisdayanti sama anaknya, terus siapa sama anaknya juga pasti keturunannya jadi penyanyi, suaranya juga bagus. Tapi tidak memungkinkan mungkin yang ini yang di akar rumput. Ya, mungkin itu. Di kelas sayur-sayur jangan berputus asa. Mungkin perbandingannya itu 1:100 mungkin akan jadi, mungkin akan bagus. Tapi tergantung juga itu tadi yang peternakannya bagaimana, dari silsilah itu dia. Silsilah, terus perawatannya, indukannya bagus, kebersihan kandangnya bagus, makannya bagus, minumnya bagus, nggak ada bau amonia atau apa. Kalau sehat ya telurnya sehat gitu. Seperti coba kita ambil contoh lah ya, Avatar. Nah, Avatar ini kan anakannya itu pasti bagus semua. Dari yang dipegang sama Korendi kan ada 2 tuh. Itu anakannya memang bagus banget. Jadi tidak perlu doping, tidak perlu vitamin. Anakannya memang sudah diproses di markasnya Dojo Beet Farm. Itu memang kualitasnya udah ada dasarnya gitu loh. Udah bagus. Kalau memang dasarnya bagus, kualitasnya ketika kita beli ya udah bagus di lapangan. Sama saja seperti itu teman-teman. Pokoknya intinya yang penting baik untuk kesehatan si burung, tidak merusak. Intinya itu kalau doping kemungkinan besar tidak saya sarankan ya. Kalau doping ya, doping itu hanya mungkin hanya bersifat sementara. Habis itu mungkin kembali lagi. Tapi kalau kita menggunakan terus-menerus, biasanya itu burung kita efeknya yaitu tadi, kalau nggak kita doping akhirnya ya nggak mau juga. Malas juga itu. Jadi untuk teman-teman carilah burung yang memang dasarnya sudah ada. Itu tadi kita kembalikan ke keturunan. Kita poles sedikit pun nanti kita nunggu mungkin sudah dewasa, kita beli dari trotol misalkan. Ketika sudah dewasanya itu 80% pasti burungnya jalan. Saya jamin seperti itu ya. Soalnya saya sudah sering garap trotol, garap pastol, memang ini dari indukan-indukan yang berkualitas Mas Ulung. Jadi penggunaan vitamin memang saya jarang. Mungkin dari dulu, mungkin dari tahun 2011 saya penggunaannya mungkin dari Super N lah. Super N itu di toko-toko ada banyak itu dulu itu. Mungkin tidak sebanyak ini. Di sini kan ada mungkin buat penggacor, terus hanya vitaminnya juga ada, multivitamin yang memang sudah dijual di pasaran Mas Ulung. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ulung atas waktunya. Ini sedikit apa ya namanya ya, gambaran lah ya tentang masalah vitamin. Jadi terjawab ya untuk teman-teman yang WA ke saya. Penggunaan vitamin itu saya pakai itu hanya burung dalam keadaan mungkin lagi lemas ataupun sakit, drop seperti itu. Kalau doping saya sarankan jangan. Usah. Oke, Mas Ulung, terima kasih atas waktunya. Terima kasih karena ini udah sore, udah menjelang maghrib ya. Jadi kita
putuskan kita akhiri. Semoga bermanfaat ilmunya ya Mas Sulung ya. Jadi teman-teman jangan patah semangat untuk berproses. Jadi semuanya memang tidak ada yang instan. Kita jalani pelan-pelan, kita raba pelan-pelan, dan pada akhirnya nanti bisa menjadi murai yang bagus di lapangan. Seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit Mucah? Wah.